kualitasnya bagus, finishingnya rapi, build quality-nya juga oke. Untuk harga 250.000 juga kalian udah dapet senar yang ya feel-nya oke sih ya. Untuk repulsion-nya itu dapat banget, jadi kalian nggak terlalu butuh extra power ya untuk melakukan pukulan-pukulan, terutama untuk lob dan juga smash.
Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ade di channel Arifan Project. Nah, di video kali ini seperti janji saya sebelumnya, saya akan mereview 5 raket dari Zilong ya, yaitu nah ini Zilong Lord Gun G1, kemudian ada Xenocage, nah ini, kemudian selanjutnya ada Nova Punk juga ya, nah ini, kemudian ada Wave Nami 311, nah ini dia yang warna putih, kemudian yang Ground Zero juga yang warna biru seperti ini ya. Nah, jadi kelima raket ini udah saya coba pakai main di lapangan ya, dan nanti saya akan coba sharing sedikit dan juga kasih lihat gameplaynya juga ya. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, kita akan bahas dulu untuk harga, kemudian spesifikasi ya. Jadi spesifikasi pabrik dan juga spesifikasi realnya itu seperti apa. Dan nanti kita akan bahas sedikit lah mengenai desain, kemudian mengenai finishing dan juga teknologi yang ada di dalam masing-masing raket ini ya. Jadi pertama kita akan bahas dulu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri ya, kelima raket ini ya dibanderol dengan harga yang sama, yaitu di sekitar harga 250 sampai dengan 300 ribuan lah. Dan juga kalian udah dapat gratis senar ya. Jadi senarnya sendiri ini yang tebalnya 0,66 mili ya. Jadi Ultra Punk 66. Nah, ini senar tipis gini biasanya repulsion powernya lebih enak ya, dan juga untuk apa namanya kontrol itu biasanya lebih enak seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai spesifikasi dari masing-masing raketnya. Kita akan bahas mengenai spesifikasi realnya ya. Jadi setelah dipasangin senar, nah untuk gripnya sendiri ini saya nggak tambahin grip lagi ya, karena memang udah cukup gede gripnya sendiri ya seperti itu. Jadi saya nggak tambahin grip lagi, atau mungkin kalian nanti bisa ganti gripnya dengan grip yang kalian pengen dengan melepas grip ini. Kalau misalkan ini ditambah lagi ya lumayan besar gripnya ya seperti itu. Nah, pertama yang paling ringan kita akan bahas dulu ya. Yang paling ringan sendiri setelah saya timbang itu memang yang Xenocage ya. Nah ini Xenocage-nya ini yang paling ringan lah. Untuk beratnya sendiri ketika udah dipasangin senar ya, itu sampai di 86,9 gram. Dan kemudian untuk balance point-nya sendiri, nah untuk balance point-nya sendiri ini setelah saya timbang ya, dia ada di 298 mm. Jadi kelima raket ini punya karakter yang head heavy ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk spesifikasinya sendiri ya, untuk shaftnya sendiri ini lebih ke lentur ya. Jadi masih ada generate power dari shaftnya sendiri ketika kalian melakukan pukulan, terutama pas lob ataupun smash ya, atau melakukan pukulan-pukulan kenceng. Nah, untuk shaftnya ini masih enak banget ketika dipakai ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk frame-nya sendiri sudah tentu ini bentuknya isometrik seperti ini ya. Dan untuk lubang grommetnya sendiri ini udah ada 76 lubang grommet seperti ini ya. Kemudian untuk maksimal tensionnya sendiri ini gila sih ya, dia sampai dengan 36 lbs ya. Tapi jarang sih orang yang mau narik 36 lbs ya. Dan saya sendiri ini memang cuman tarik 26 lbs ya. Nah, jadi dengan tarikan 26 lbs ini hitting soundnya kayak gini ya. Nah, ini senarnya Ultra Punk ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk detailingnya sendiri keren sih ya. Jadi untuk end capnya sendiri kayak gini ya. Jadi dia ada warna emas dan hitam. Kemudian untuk finishingnya ini dominan warna hitam dengan ya sedikit campuran warna lain ya, ada merah, ada putih, ada biru seperti ini. Dan untuk detailingnya di bagian shaft dan di bagian frame-nya ini benar-benar bagus banget sih. Untuk harga 250 ribuan ini benar-benar luar biasa ya seperti itu. Nah, kemudian untuk teknologi ya, di bagian frame-nya sendiri dia pakai teknologi aerodynamic tech frame. Nah, untuk apa namanya shaftnya sendiri ini memang pipih seperti ini ya. Jadi otomatis ini bisa mengurangi hambatan udara ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua yang teringan yaitu yang Ground Zero. Nah, yang Ground Zero ini juga cukup ringan ya. Jadi dia beratnya itu cuman di 88 gram ya setelah dipasangin senar dan tanpa grip tambahan lagi ya. Dan untuk balance point-nya sendiri raket ini agak sedikit ke head heavy ya. Jadi lebih head heavy dari yang Xenocage ini ya. Jadi dia balance point-nya ada di 300 mili ya setelah saya timbang seperti itu ya, tanpa grip tambahan ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk spesifikasi ya, spesifikasi sendiri raket ini shaftnya, nah ini shaftnya lebih terasa lebih lentur ya dari yang Xenocage ini. Nah, ini ya. Jadi generate powernya ini masih bagus banget. Nah, kemudian selanjutnya untuk frame-nya sendiri sama, dia udah bentuknya isometrik seperti ini, dan untuk lubang grommetnya udah sama ya, dia 76 lubang grommet. Nah, kemudian selanjutnya untuk maksimal tensionnya sama ya, dia ada di 36 lbs ya seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk teknologi ini sama dengan Xenocage-nya ya. Jadi dia pakai teknologi aerodynamic tech frame ya. Nah, jadi
Di bagian bawahnya sih agak sedikit berbeda ya. Jadi frame bagian bawahnya ini, nah ini kelihatan agak sedikit berbeda dengan serinya Xenocage ya, seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas lah untuk feel dari raket ini ya secara lebih detail seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk detailingnya sendiri ya, nah untuk cone-nya ini agak sedikit berbeda ya dari seri Xenocage-nya. Untuk cone-nya ini agak sedikit lebih membulat ya. Kalau ini kan agak sedikit meruncing seperti ini ya. Nah, ini kelihatan ya bedanya. Kemudian untuk grip size-nya sendiri ini sama ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk finishing ya, untuk finishing seperti yang saya bilang tadi, memang kelima raket ini punya finishing yang bagus banget untuk kosmetiknya ya. Jadi detailing-detailingnya ini benar-benar bagus banget untuk harga yang Rp250.000 tadi ya. Jadi nggak mengecewakan lah seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga teringan itu yang Wave Nami ya. Nah, Wave Nami ini dia beratnya sendiri itu cuman 88,3 gram. Tapi raket ini memang paling susah dan juga butuh effort lebih ketika di swing ya. Karena memang balance point-nya sendiri ini gila sih. Ada di 320 mm ketika saya timbang ya, tanpa grip tambahan dan dengan senar Ultrapunk 66 ini ya, atau 0,66 mili ya, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk spesifikasinya untuk ukuran gripnya sama dengan yang lainnya. Kemudian untuk shaftnya sendiri, nah ini berasa agak sedikit lebih kaku. Jadi feelnya ini mirip dengan Xenocage ya. Jadi lebih kaku lah dari yang Ground Zero ini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk frame-nya sendiri sama ya. Dia udah bentuknya isometrik kayak begini ya. Cuman memang bentuk frame-nya sendiri ini agak sedikit kotak ya, kayak box frame gitu ya. Jadi berbeda dengan dua yang lainnya ini ya. Jadi untuk bentuknya dia box frame kayak gini. Nah, ini lebih mengkotak kayak gini ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk maksimal tension sendiri ini gila sih ya, bisa sampai dengan 38 lbs ya, seperti itu. Nah, tapi saya sendiri nih semuanya ini tarik di 26 lbs saja ya, karena memang kemampuannya cuma segitu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk lubang grommet ya sama, dia ada di 76 lubang grommet ya, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian frame-nya sendiri, dia pakai teknologi yang namanya High Stability Power Frame ya. Jadi ketika di swing, ketika melakukan pukulan atau pas raket ini impact dengan shuttlecock itu dijamin stabil ya. Jadi enak lah ketika dipakai ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk detailing kosmetik dan juga build quality ya sama ya, bagus. Kemudian untuk bentuk cone-nya ini sama dengan seri Ground Zero ya. Nah, dia agak sedikit membulat seperti ini. Kemudian untuk finishing dan juga build quality dari shaft dan juga frame-nya ini juga benar-benar bagus banget ya. Jadi benar-benar dibikin rapi dan juga berkelas ya, walaupun harganya cuma 250 sampai dengan 300 ribuan ya, seperti itu. Jadi enak banget sih. Nah, ini dia untuk fitting sound-nya ya, seperti ini. Nah, kemudian di posisi keempat ada Novapunk ya. Untuk Novapunk ini sendiri beratnya dia ada di 88,6 gram ya. Kemudian untuk balance point-nya sendiri dia ada di head heavy atau di 300 mm ya. Jadi hampir sama lah semua karakternya head heavy ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk spesifikasinya sendiri, untuk gripnya sama ukurannya. Nah, kemudian untuk bentuk cone-nya ini sama dengan Xenocage-nya ya. Dia lancip seperti ini, jadi nggak ada bulatan ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk spesifikasinya sendiri untuk shaft ya, dia untuk shaftnya ini lentur ya, seperti ini. Nah, kemudian dia pakai teknologi Ultimate Play Shaft ya. Jadi enak sih, ini raketnya pasti pakai ya, khususnya untuk teman-teman kita yang pemula ya. Jadi ada generate power yang lumayan besar ya ketika kalian melakukan pukulan, terutama smash dan lob ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk frame-nya sendiri ya, untuk frame-nya sendiri ini bentuknya sih agak sedikit membulat seperti ini ya. Jadi lebih mirip dengan Xenocage ya, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk maksimal tensionnya sendiri, nah ini dia sampai dengan 36 lbs ya. Kemudian selanjutnya kalau untuk lubang grommet, nah untuk lubang grommet dia juga sama, sudah pakai 76 lubang grommet seperti ini ya. Kemudian selanjutnya bahannya ini dia udah pakai carbon frame ya, semuanya karbon ya, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk detailing dan juga finishingnya juga sama seperti yang lainnya, ini benar-benar bagus banget ya. Jadi dominan warna hitam kayak gini, keren sih ya. Dan ada beberapa campuran warna putih, kemudian ada warna biru kayak gini, enak banget sih dilihat. Ini yang paling keren sih kalau menurut saya pribadi ya, dari segi finishingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir ya, yang paling berat dari 5 raket ini, yaitu yang Lord Gun G1. Tapi surprisingly ini yang paling enak ketika dipakai ya. Jadi ketika saya coba pakai, ini yang paling enak ya, walaupun dia paling berat ya, seperti itu. Nah, untuk beratnya sendiri raket ini ada di 88,8 gram, jadi hampir 89 gram ya, seperti itu. Nah, tapi masih enak lah dipakai untuk teman-teman kita yang pemula ya, seperti itu. Terutama buat kalian yang belum punya power besar ya, jadi nggak terlalu berat lah, nggak sampai 90-an lah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk balance point-nya sendiri dia ada di 305 ya, jadi masih head heavy karakternya sendiri.
Kemudian selanjutnya ya, kalau untuk framenya sendiri, nah ini framenya paling fleksibel ya kalau saya rasakan ya. Nah jadi di antara keempat raket lainnya ini yang paling fleksibel ketika digunakan ya. Jadi generate powernya ini paling besar ya ketika kalian melakukan smash ataupun lob ya. Jadi nggak perlu effort lebih ya ketika kalian melakukan smash ataupun lob ya, seperti itu. Tapi minusnya sendiri kontrolnya pasti berkurang ya, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk spesifikasi lainnya ya, untuk framenya sendiri ini udah bentuknya isometrik. Maksimal tensionnya sendiri sama ya, dia udah bisa sampai dengan 36 lbs. Dan selanjutnya kalau untuk lubang grommet, nah ini agak sedikit berbeda ya. Untuk lubang grommetnya sendiri dia cuma 72 lubang grommet. Nah kemudian selanjutnya untuk teknologinya sendiri di bagian framenya ya, dia pakai teknologi high elastic shaft. Nah ini benar-benar berasa elastis ya seperti ini. Tapi generate powernya benar-benar bagus ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian framenya dia pakai teknologi aerodynamic tech ya seperti itu. Jadi hampir sama dengan yang lainnya ya seperti itu. Jadi untuk mengurangi hambatan udara ya ketika kalian melakukan pukulan seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk spesifikasi real dari kelima raket ini ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai feel swing dari masing-masing raket ini ya. Karena memang swingnya itu akan mempengaruhi pukulan kalian ya. Seberapa berat raketnya, seberapa enak di swing, itu akan berpengaruh kepada hasil pukulan kalian dan juga tenaga atau stamina kalian ketika kalian melakukan pukulan ya seperti itu. Nah jadi pertama yang paling susah untuk di swing ya, paling susah untuk di swing. Nah ini walaupun dia nggak terlalu berat ya, yaitu Wave Nami 311 ini ya, atau Wave Nami 311. Karena memang pas saya pakai sendiri memang feelnya itu benar-benar berasa berat banget di bagian kepalanya. Karena memang untuk balance pointnya sendiri ini dia sampai 320 ya seperti itu. Nah jadi berasa susah untuk di swing. Untuk main speed sering keteteran, tapi untuk smash ini enak banget kalau memang power kalian udah jadi ya seperti itu. Kemudian di posisi kedua yang memang agak sedikit susah tapi masih bisa kita kendalikan ya, yaitu yang ground zero. Nah ini ground zero sendiri walaupun dia beratnya nggak terlalu berat ya, ada di 88 gram, cuman memang swingnya itu agak sedikit butuh effort lebih. Nggak tahu kenapa, tapi memang feelnya seperti itu yang saya rasakan. Dia untuk balance pointnya sendiri sebenarnya dia cuma 300 mili, tapi ketika saya swing memang agak butuh effort lebih ya. Jadi pas kalian main speed ya terutama itu berasa banget kalian butuh effort lebih untuk melakukan swing ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya di posisi ketiga ada Xeno Cage. Nah untuk Xeno Cage nya sendiri ini sebenarnya raketnya paling ringan ya. Jadi ini paling ringan, tapi ketika saya pakai main memang agak kurang enak lah ketika digunakan untuk main speed. Nah kemudian di posisi keempat itu ada Nova Punk. Nah ini masih lumayan enak lah feel swingnya ketika kalian melakukan swing ya seperti itu. Jadi Nova Punk ini bobotnya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, dia cuma 88,6 gram. Bahkan ini lebih berat dari Xeno Cage, tapi memang feel swingnya lebih enak yang ini ya kalau berdasarkan apa yang saya rasakan ya seperti itu. Nah untuk balance pointnya sendiri sebenarnya ini cuma 300 mili. Kalau kita compare dengan Xeno Cage sendiri, ini dia kan balance pointnya di 298 ya, tapi surprisingly memang ini lebih enak ketika di swing yang Nova Punk ini ya. Nah kemudian yang kelima yang paling enak feelnya kalau menurut saya pribadi ya, walaupun dia memang paling berat yaitu ya bobotnya sendiri di 88,8 gram ya, atau hampir 89 gram ya, tapi memang feelnya ketika dipakai itu paling enak ya. Untuk main speed itu masih enak, untuk smash masih enak, untuk defense pun juga masih enak. Jadi yang paling komplit feelnya atau paling enak ketika dipakai kalau menurut saya pribadi sih yang Load Gun G1 ini ya seperti itu. Nah selanjutnya ya kalau untuk feel smash sendiri ya, kalau memang kalian powernya itu udah oke ya, jadi yang paling enak itu memang yang Wave Nami ini ya. Wave Nami 311 ini dapat menghasilkan smash yang benar-benar kenceng kalau memang power kalian udah jadi ya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian powernya masih standar ya, bisa pakai Nova Punk ini masih enak banget, dan juga yang Load Gun ini ya. Jadi dua ini masih enak banget ketika digunakan untuk main smash ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk tipe pemain kontrol, untuk Xeno Cage ini masih enak sih kalau menurut saya pribadi ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya yang terakhir ini untuk Ground Zero ini saya nggak tahu kenapa ya, walaupun memang dia framenya memang didesain untuk main speed, tapi feel saya ketika pakai raket ini memang agak sedikit kurang ya untuk swing speednya ya seperti itu. Nggak tahu kenapa ya, tapi overall sih seperti yang saya bilang tadi, untuk swing speednya saya nggak terlalu suka untuk yang Ground Zero ini ya seperti itu. Tapi mungkin beda karakter power pasti akan berbeda feelnya, tapi secara overall ya dengan karakter power standar yang saya miliki memang feelnya seperti yang saya bilang tadi ya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya kalau untuk defense sendiri yang paling enak kalau menurut saya pribadi sih yang Xeno Cage ini ya.
ini untuk kontrol enak dan juga untuk defense enak banget ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di posisi kedua untuk main defense ya kalian bisa coba yang load gun. Nah, ini load gun enak ketika untuk dipakai untuk defense. Kemudian Nova Punk juga enak untuk defense ya, di posisi ketiga lah saya taruh. Dan yang di posisi keempat untuk Ground Zero. Nah, ini Ground Zero ini juga ya di posisi keempat lah. Dan yang terakhir yang nggak enak digunakan untuk defense ya, terutama buat pemula. Nah, ini Wave Nami ini karena memang feelnya ini berat banget di bagian kepalanya ya, seperti itu. Tapi kalau untuk main smash ini pasti enak banget ya, seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari kelima raket ini ya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon maaf, karena memang untuk mengingat-ingat feel dari raket ini lumayan susah ya, karena memang sekalian bikin reviewnya ya, seperti itu. Tapi overall sih feelnya seperti yang saya bilang tadi ya, kalau memang karakter power kalian itu standar seperti saya, nggak yang pro dan juga nggak yang terlalu pemula banget. Jadi saya yakin feelnya akan sama seperti yang saya rasakan ya, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya kalau menurut saya pribadi sih kelima raket ini recommended dan worth it untuk dibeli ya, karena memang harganya itu murah banget sih, kualitasnya bagus, finishingnya rapi, build quality-nya juga oke. Untuk harga 250.000 juga kalian udah dapet senar yang ya feelnya oke sih ya. Untuk repulsionnya itu dapat banget, jadi kalian nggak terlalu butuh extra power ya untuk melakukan pukulan-pukulan, terutama untuk lob dan juga smash. Nah, untuk hitting sound-nya juga ya masih lumayan lah, seperti itu ya. Nah, jadi itu dia teman-teman ya untuk review dari kelima raket ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya, dan sampai jumpa di video berikutnya.